bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat Doa Kekuatanku Channel. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Kamis 12 Mei 2022. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Yohanes bab 13 ayat 16 sampai 20. Pada hari ini kita akan mendengarkan sapaan Tuhan dan refleksi singkat dari kami para suster yang ada dalam tim Doa Kekuatanku Channel. Maka dari itu, mari kita siapkan hati kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah rohmu, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Yesus, Tuhan dan Guru kami, Engkau mengajarkan kami untuk setia dan rendah hati. Engkau juga mengajarkan kami untuk menjadi hamba yang melayani. Kami dengan mudah memahami pesan sabdamu, namun kami juga begitu sulit menghayati dan mengamalkannya. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami mau hidup dalam semangat kerendahan hati, kesetiaan, dan semangat saling melayani, seperti yang telah Engkau tunjukkan dan teladankan kepada kami masing-masing. Karena Engkaulah Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Yohanes bab 13 ayat 16 sampai dengan 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu
jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Membaca kalimat ini, saya teringat akan satu peribahasa yang mengungkapkan bahwa di atas langit masih ada langit yang mau memberi pesan kepada saya bahwa tidak menganggap diri lebih hebat dan menganggap orang lain rendah. Jangan sampai orang yang saya anggap rendah lebih hebat dari pribadi saya. Maka pesan yang utama adalah harus menghargai orang lain karena kita semua sama. Terima kasih Tuhan untuk sapaan-Mu bagi saya yang boleh memampukan saya untuk membuka pikiran, membuka hati, menghargai setiap orang yang ada di sekitar saya. Saya mohon kepadamu ya Tuhan, berilah rahmat dan berkat-Mu untuk mereka yang dijauhkan dari masyarakat. Semoga mereka mendapat perhatian yang layak dan mampu mengalami sukacita kebangkitan dalam hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Saya secara pribadi terinspirasi atau terkesan dari ayat ini karena Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa ketika kita mengetahui hal itu baik dan kita mau melakukannya dengan kesadaran penuh, dengan penuh tulus hati, maka kita akan merasakan kebahagiaan. Ketika kita berada di jalan lalu menemukan seorang pengemis, lalu kita membawa makanan ringan, lalu kita dengan hati yang tulus memberikan makanan itu kepada si pengemis itu, maka kita tahu bahwa perbuatan yang kita lakukan adalah perbuatan baik. Dan tentu kita akan merasakan kebahagiaan karena si pengemis tadi juga mengalami kebahagiaan yang kita berikan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, saya memohon agar Engkau senantiasa menuntun saya, agar dalam kehidupan saya senantiasa berusaha untuk selalu berbuat baik, melakukan hal-hal baik, meskipun itu dalam bentuk yang kecil-kecil dan sederhana. Kami juga mohon ya Bapa, berikanlah perlindungan-Mu bagi para pengemis, mereka yang terlantar, mereka yang kekurangan. Semoga mereka senantiasa mendapat kelimpahan kasih dan berkat-Mu dari sesama yang mereka jumpai. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Dari kalimat ini, Yesus pribadi mau mengatakan kepada kita tentang sebuah nilai kerendahan hati. Kita diingatkan kembali untuk tetap menanamkan ke dalam diri kita masing-masing sebuah nilai kerendahan hati dalam kehidupan kita setiap hari. Terkadang kita ketika memiliki sesuatu yang lebih atau merasa lebih tinggi dari orang lain, kadang kita melupakan diri,
tidak menganggap orang lain ada di sekitar kita, karena kita lebih mementingkan kepribadian kita. Jadi pada hari ini Yesus mengatakan kepada kita bahwa nilai kerendahan hati itu perlu ditanamkan dalam diri kita masing-masing. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu untuk sapaan sabdamu yang telah menguatkan kami hari ini. Kami mohon tuntunan dan penyertaan untuk kami semua teristimewa. Semoga dalam kehidupan kami setiap hari, kami tetap menanamkan nilai kerendahan hati dalam tugas dan pelayanan kami setiap hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Dari ayat ini, Yesus mau menegaskan kepada kita bahwa ternyata di antara para murid-Nya ada yang percaya, namun ada juga yang tidak percaya. Ada yang mencintai dan setia mengikuti Dia, namun ada pula yang mengkhianati Dia. Dari pernyataan ini, ada satu hal yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, bahwa kepercayaan dan kesetiaan menjadi hal penting dan perlu kita miliki dalam diri kita masing-masing. Kita bersyukur untuk sapaan Tuhan hari ini yang sudah mengajak kita semua untuk selalu setia dan percaya akan setiap perbuatan kasih yang dilakukan oleh Yesus dalam hidup dan karyanya. Saya tertarik dengan penggalan kalimat dari ayat yang ke-20 ini. Barang siapa menerima orang yang kuutus, dia menerima aku. Ayat ini mengingatkan saya akan indahnya siara panggilan saya. Saya menyadari bahwa kemanapun saya diutus, di tempat di mana saya berkarya, saya merasakan betapa Tuhan mencintai saya. Di sana saya menerima orang-orang baru, saya punya keluarga baru, saudara baru, orang tua baru, dan Tuhan melengkapi itu semuanya. Sukacita perutusan ini saya rasakan juga di kalangan sesama religius. Bagaimana kami bersatu, kami melaksanakan kehendak Tuhan melalui perutusan dan visi misi dari kongregasi masing-masing. Ini sesuatu yang merupakan keindahan yang saya alami dalam menjalankan perutusan Tuhan. Dan seperti yang Tuhan katakan, ketika kita menerima satu sama lain sebagaimana kita adalah orang-orang utusan Tuhan, maka di situ kita menerima Tuhan. Dan jika kita menerima Tuhan, maka kita menerima Dia yang mengutus, Tuhan kita Yesus Kristus. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk rahmat, panggilan dan perutusan yang Engkau berikan kepada kami. Semoga kami saling menerima dalam perjalanan perutusan ini. Kami mohon rahmat-Mu untuk kaum muda kami, untuk kaum awam yang mempunyai niat baik untuk mewartakan Engkau di dalam setiap pelayanan mereka. Dalam nama-Mu yang kudus, kami muliakan Engkau dan kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Mari kita satukan seluruh doa dan harapan hati kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santu dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, sudah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita. Teristimewa telah mendengarkan sharing-sharing singkat dari kami. Kita akan kembali jumpa dalam doa dan permenungan kita hari berikut. Kami hadir selalu menyapa setiap hati.